Informasi pertama, pemirsa, anggota polisi Aibtu Maryudi diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa terkait insiden ledakan di rumahnya hingga menewaskan 2 orang. Tim Lab 4 dan tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ledakan. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtibmas Polsek Belanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun, ibu 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu, teman-teman. Berarti untuk pemicu sendiri belum diketahui, dan ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian tadi setelah kami olah TKP ada tabung 3 kg, kemudian ada perangkat dari HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ledakan dahsyat terjadi di rumah milik anggota polisi di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya, pemirsa, 2 warga yang merupakan ibu dan bayinya meninggal dunia. Dugaan awal ledakan berasal dari kebocoran tabung gas. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Desa Subolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya ledakan menyebabkan 4 rumah terdampak, 2 rumah rusak berat, dan 2 rumah lainnya rusak sedang. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah milik Aibtu Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto. Peristiwa ledakan ini menelan korban jiwa. 2 warga yang merupakan tetangga dari pemilik rumah tewas. Kedua korban merupakan ibu dan bayinya. Rumahnya anggota? Anggota mana, Mas? Dinas itu Mojokerto mriki. Oh, ada berapa rumah ini yang rusak ini? 3 rumah. Kondisinya, Pak? parah, Pak, yang kena bom itu. Kalau ini kan tetangganya. Di korban ini kan 2 orang. Itu siapa 2 orang? Nggak tahu namanya, Pak. Suami istri atau keluarga? Nah, bahkan ibu, anak, ibu sama anak. Ibu sama anak. Usai dievakuasi, korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara TKP ledakan sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan, dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria.
Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri, Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana, pemirsa, dibunuh tetangganya dengan senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Aktor laga Sandi Permana yang dikenal dengan perannya sebagai Arya Soma di sinetron Misteri Gunung Merapi ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Korban dibunuh tetangganya saat sedang mengendarai sepeda listrik. Peristiwa bermula saat korban usai memberi makan ternaknya tak jauh dari rumahnya. Korban yang mengendarai sepeda listrik tiba-tiba dihampiri pelaku yang membawa senjata tajam. Pelaku kemudian menghujani korban dengan beberapa kali tikaman hingga korban tersungkur dan meninggal dunia. Untuk titik penusukannya saya nggak tahu, Pak. Tapi infonya di badan samping, di pipi dan kepala atau di leher. Oh, jadi di secara membabi buta ya? Iya. Ini terjadi setelah kembali dari tempat ternak gitu ya? Ternak ayam itu. Polisi kini masih menyelidiki kasus pembunuhan ini dan belum membeberkan motif pembunuhan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya sejumlah oknum polisi, menuntut keadilan. Keluarga korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Boniem, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta diproses. Diproses ya, Bu. Ya. Karena sesuai amanat almarhum, mintanya diproses. Diproses ya, Bu. Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja, Bu? Ya, sesuai dengan hukum aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juni 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah.
Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto selesai menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka dugaan suap di gedung KPK Senin 13 Januari. Hasto diperiksa sekitar 3,5 jam sejak pukul 10 pagi. Ya, usai diperiksa, Hasto keluar gedung KPK didampingi kuasa hukumnya Magdir Ismail. Hasto tidak mengeluarkan sepatah kata pun kepada awak media, di mana Hasto diperiksa terkait kasus dugaan suap Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Magdir menambahkan pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pihak penyidik. Saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya, untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Nah, sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Sebelumnya, Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hasto tiba didampingi tim hukumnya. Dalam pemeriksaan perdana usai berstatus tersangka kasus suap, Hasto menyampaikan akan menaati seluruh proses hukum yang menjeratnya. Pemanggilan hari ini pemirsa ini merupakan yang kedua kali setelah sebelumnya Hasto mangkir di pekan lalu. Hasto mengirimkan surat pemberitahuan tidak hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Terima kasih atas seluruh perhatiannya pada pagi hari ini. Didampingi oleh seluruh penasihat hukum, kami datang ke KPK untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, namun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, bahwa saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan. Sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK.
Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kemudian berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap kasus saya, sepenuhnya baik secara formal maupun material kami telah siap. Sejak awal ketika menjadi Sekretaris Jenderal DPPD Perjuangan atas penugasan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, kami berjuang di dalam menegakkan seluruh amanat konstitusi, memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, sistem meritokrasi, dan memperjuangkan hukum yang berkeadilan, serta prinsip-prinsip bekerjanya kedaulatan rakyat. Sehingga terhadap seluruh risiko-risiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi, tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega, bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Tentu saja setelah para penasihat hukum kami menyerahkan surat kepada pimpinan KPK, kami menunggu tindak lanjutnya dan nanti percayalah kami akan memberikan keterangan pers yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara sekalian. Kami mohon doanya dan kami menghimbau kepada seluruh simpatisan, anggota dan kader partai untuk tetap tenang. Ini adalah suatu perjuangan yang sejak lama kita lakukan dan kita tetap kokoh di dalam prinsip-prinsip dan keyakinan politik karena PDI Perjuangan adalah partai yang berkarakter banteng. Terima kasih. Merdeka! 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 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sempat mengatakan bakal mendatangi KPK jika Hasto Kristianto ditangkap dalam kasus Harun Masiku. Megawati juga melontarkan kritik tajam terkait kinerja KPK usai Hasto ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap. Usai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka oleh KPK, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak ditahan. Hasto juga tak memberikan penjelasan detail usai menjalani pemeriksaan selama sekitar 4 jam di gedung KPK, Jakarta. Sebelumnya pada 12 Desember 2024, Ketua Umum PDI Perjuangan pernah menyebut akan mendatangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap. Ia mengatakan sikap ini didasari rasa tanggung jawab atas anak buahnya di partai. Harun Masiku itu tahun 2019. Coba ayo anti hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Tak hanya itu, Megawati juga melontarkan kritik tajam kepada KPK terkait kasus yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mega menyindir KPK tidak ada pekerjaan lain selain mengusik Hasto Kristianto. Terkait kritik yang disampaikan, Megawati Soekarno Putri, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya tak memiliki kapasitas untuk menanggapi kritik tersebut. Namun, Asep menegaskan KPK akan fokus untuk melengkapi bukti-bukti dalam kasus dugaan suap yang menyeret nama Hasto Kristianto. Bagi kami saat ini tidak tentunya kritik kemudian juga apapun itu tidak dalam kapasitas kami untuk menanggapinya. Kami lebih fokus kepada bagaimana untuk memenuhi atau melengkapi setiap unsur-unsur
pasal yang dipersangkakan. Jadi konstruksi perkara yang sedang kita bangun saat ini, kami lebih fokus ke situ. Itu jadi pemeriksaan saksi-saksi, tersangka, upaya paksa lain, penggeledahan, penyitaan dan lain-lain dimaksudkan untuk kita benar-benar mencari informasi dan juga bukti-bukti terkait dengan perkara yang sedang kita tangani. Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Roni Talapesi menilai ada kejanggalan dalam penetapan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK. Roni juga menyebut KPK menggeledah rumah Hasto karena kekurangan bukti dalam penetapan Sekjen PDIP tersebut sebagai tersangka. Keanehan atau terhadap proses Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang dilakukan oleh KPK, yang kami lihat dari, kami amati dari kemarin ya, ada panggilan ya terhadap mantan penyidik. Jadi ini konteksnya penyidik memeriksa mantan penyidik. Menjadi pertanyaan buat kami. Yang kedua, dramatisasi terkait dengan koper ya, yang kemarin masyarakat menyimak bahwa berdalil agar letakkan di dalam koper agar aman. Namun menurut kami akal sehatnya publik tidak bisa menerima alasan tersebut ya, karena itu hanya sebuah flash disk dan buku kecil. Kami melihat ini bagian. PDI Perjuangan menegaskan bakal memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program-program kerakyatan pemerintahan Prabowo Subianto. Penegasan dukungan ini diungkapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait evaluasi program kerja Presiden Prabowo termasuk makan bergizi gratis dan 3 juta rumah untuk rakyat. Menurut Hasto, PDIP mendukung lantaran program tersebut ditujukan untuk wong cilik yang dinilai senapas dengan kebijakan partai berlambang banteng moncong putih itu. Apalagi program-program yang dijalankan pemirsa ini juga sudah melalui persetujuan fraksi-fraksi DPR di mana di dalamnya banyak dari PDI Perjuangan. Di dalam program yang dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk pengentasan kemiskinan itu senafas juga dengan kebijakan PDI Perjuangan. Maka untuk mengatasi kemiskinan ekstrim, menyediakan rumah rakyat miskin itu menjadi komitmen bagi seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan, juga anggota legislatif dari PDI Perjuangan. Dan tentu saja target-target itu akan terus ditingkatkan karena PDI Perjuangan melalui HUT ke-52 diingatkan untuk jati dirinya berasal dari wong cilik, di mana Pancasila sebagai ideologi pembebasan bagi rakyat. Karena program 100 hari juga masih in progress, tetapi sejauh itu ditujukan kepada wong cilik, maka PDI Perjuangan akan memberikan dukungan sepenuhnya. Karena melalui HUT ini, nafas partai menjadikan rakyat sebagai cakrawati partai itu ditunjukkan, termasuk berbagai program-program kerakyatan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Itu senafas. Mengapa? Karena di situ juga melalui persetujuan dari fraksi-fraksi DPR RI di mana PDI Perjuangan berada di dalamnya. PDI Perjuangan mendukung program 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto. Sekjen PDIP barusan kita juga simak menyatakan bahwa PDI Perjuangan mendukung juga program makan bergizi gratis. Nah, apakah ini murni isyarat berkoalisi yang sudah lama dinanti atau sebuah upaya lain usai ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka kasus Harun Masiku? Untuk membahasnya sudah bergabung dengan kami melalui sambungan Zoom juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro dan juga analis politik Nyarwi Ahmad. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum. Malam, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bung Yudi, Bung Seno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Mas Seno, Mas Nyarwi. Pertanyaan ke Mas Seno, PDIP mendukung program kerakyatan Prabowo Gibran. Wah, ini sinyal gabung koalisi, Mas. Terima kasih, Mas. Tapi enggak lah. Artinya sejak berulang kali kita juga sudah menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto pada waktu acara Soekarno-Ran tersebut itu adalah bentuk konsistensi kami di dalam mengambil posisi politik pasca Pilpres kemarin. Yang sejak awal kami menyadari betul bahwa Bu Mega berulang-ulang menyampaikan pesan bahwa di dalam sistem presidensial memang kita tidak mengenal prinsip oposisi ataupun koalisi, tetapi yang kita ketahui secara praktis memang adalah
apakah bergabung mengirimkan kader di dalam kabinet atau tidak. Nah, dalam posisi itu hingga hari ini posisi politik kami memang tidak mengirimkan kader di dalam kabinet. Akan tetapi sejak awal sudah menjadi suatu ketetapan bagi kami bahwa kami mendukung pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam konteks menjalankan tugas masing-masing. Kami sebagai partai pemenang pemilu legislatif, kemudian Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, tentu saja dalam hal ini diperlukan adanya suatu bentuk kerjasama untuk memastikan agar program-program eksekutif ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Maka penggodokan, perumusan, dan kemudian pembahasan kebijakan itu kan harus terlebih dahulu melalui mekanisme legislasi di DPR. Dan dalam konteks itu untuk program-program kerakyatan yang muaranya adalah untuk kepentingan rakyat, kami tentu all out dalam memberikan dukungan. Termasuk di dalam konteks program makan siang gratis yang sedang ongoing, lalu program pembangunan rumah rakyat, dan termasuk dalam konteks misalnya membangun suatu kekompakan dalam internal kabinet Presiden Prabowo atau dalam rangka sinkronisasi pemerintahan pusat dan daerah seperti pelatihan di Akademi Militer, itu tentu kami memberikan dukungan asalkan kemudian muaranya adalah untuk kepentingan rakyat. Jadi dalam konteks itu dukungan itu kami berikan, Mas. Tetapi tentu artinya kami juga objektif. Jika ada hal-hal yang perlu dikritisi, hal-hal yang kami anggap itu melenceng dari rel visi Presiden, maka tentu, atau kemudian melenceng dari konstitusi dan amanatnya, tentu kami akan memberikan suatu proses penegakan fungsi kritis dan evaluasi melalui DPR RI. Itu, Mas. Mas Seno, dukungan program yang pro rakyat sangat dinantikan rakyat Indonesia. Termasuk juga selain makan bergizi gratis, salah satunya adalah program 3 juta rumah. Nah, tadi saya dengar Mas Seno menyampaikan akan mendukung pemerintah. Kalau dukungan PDIP ke program kerakyatan 3 juta rumah itu bentuknya akan seperti apa nanti, Mas? Ya, pertama tentu dari proses penganggaran dan penggodokan program tersebut, tentu saja dalam proses itu kan harus melalui mekanisme di DPR terlebih dahulu. Dan dengan partai dengan kursi terbanyak, saya rasa menjadi penting bagaimana peran dan kontribusi PDI Perjuangan di dalam memastikan agar pembahasan program tersebut bisa berjalan dengan lancar. Dan itu sudah terlaksana. Nah, sekarang kan tinggal eksekusinya. Kita tahu bahwa PDI Perjuangan punya sejarah panjang di Republik ini. Bagaimana sebelumnya juga kita pernah punya pengalaman politik berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Dan di dalam pengalaman kami 10 tahun di luar pemerintahan di periode Presiden SBY, pada waktu itu pula kami juga menunjukkan suatu sikap politik yang objektif. Artinya di dalam program-program pemerintah yang baik tentu akan kami dukung 100%. Tetapi dalam program-program yang perlu untuk dikritisi, kami akan memberikan kritik. Maka sama halnya dengan program pembangunan 3 juta rumah ini. Kalau nanti di tengah jalan, di dalam eksekusinya ada hal-hal yang perlu kami kritisi, di dalam realisasinya untuk masyarakat ada persoalan-persoalan, tentu kami tidak akan segan-segan untuk mengingatkan. Tetapi sejauh itu spiritnya, kemudian eksekusi dan implementasinya sama dengan yang dibahas di DPR, maka dukungan itu tentu saja akan kami berikan 100%. Kita tahu Pak Prabowo Presiden yang patriot dan kita rasa kita perlu untuk mendukung di dalam program-program baik yang sudah dicanangkan. Itu, Mas. Ini Nun Sewu nih Mas Seno, ini karena apa yang disampaikan PDIP mendukung program pemerintahan yang saat ini dilakukan oleh Presiden Prabowo, kebetulan ini ternyata juga beriringan dengan kasus suap yang melibatkan yang dituduhkan kepada Pak Hasto Kristianto yang akhirnya beliau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ada publik yang juga mempertanyakan apakah ini upaya meredam kasus ini, Mas? Baik, terima kasih. Untuk soal itu saya rasa seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa yang disampaikan oleh Pak Hasto Kristianto, oleh Pak Ahmad Basarah dalam rangkaian perayaan HUT PDI Perjuangan ke-52 kemarin, dalam konteks mendukung program-program kerakyatan Pak Prabowo, itu bukan hanya disampaikan dalam momentum ini saja. Tetapi sejak awal pelantikan Presiden Prabowo, kami sudah menyampaikan berulang kali pesan yang kurang lebih sama, bahwa kami akan mendukung program-program kerakyatan Presiden Prabowo selama itu sesuai dengan komitmen awalnya. Jadi ini bukan berita baru, bukan barang baru sebetulnya. Sudah cukup lama kami menyampaikan secara terbuka kepada publik posisi politik kami yang tentunya nanti akan didefinitifkan melalui keputusan Kongres Partai beberapa bulan yang akan datang. Tetapi dari nuansa dan kebatinan politik seluruh kader PDI Perjuangan,
kami sejak awal berada dalam posisi yang objektif dalam menyikapi pemerintahan meskipun tidak berada di dalam kabinet. Itu Mas. Menarik nih. Mas Nyarwi melihat pernyataan disampaikan Mas Seno, kemudian sebelumnya kita simak bersama dari Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Apakah ini kalau menurut Anda isyarat gabung koalisi? Ya, begini. Tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Mas Seno juga. Tidak ada ya istilahnya sistem pemerintahan koalisi gitu ya. Tetapi juga dalam sistem pemerintahan presidensial saya dengar berkali-kali dari para pimpinan PDI Perjuangan itu juga tidak ada istilah posisi ya dari Ahmad Basarah misalnya. Tapi kita tahu secara politik dalam literatur yang berada di luar pemerintahan hari ini itu secara di kabinet eksekutif ya, itu PDI Perjuangan, Bung Yudi. Jadi kalau di literatur ya boleh dibilang PDI Perjuangan ini satu-satunya sampai hari ini partai yang di parlemen dengan kekuatan besar yang berada di luar pemerintahan atau sering juga disebut oposisi. Oposisi itu bukan berarti kemudian melawan atau istilahnya asal tidak suka pada pemerintahan, tidak gitu loh. Tapi mereka yang tidak ada di barisan eksekutif gitu ya bersama presiden terpilih, kira-kira gitu maknanya. Nah, kalau misalnya tadi kenapa misalnya tiba-tiba banyak gitu ya ada statement yang dari Pak Sekjen dan lain mendukung program-program Pak Prabowo. Saya tidak heran dengan itu gitu Bung Yudi. Kenapa? Ada banyak variabel atau banyak faktor yang bisa menjelaskan gitu ya. Terlepas bahwa ini momennya kok tiba-tiba bersamaan dengan Pak Hasto sedang diundang terus ke KPK misalnya begitu, kayak hari ini tadi memenuhi undangan KPK misalnya begitu. Nah itu terlepas dari konteks momen itu, tetapi saya lihat dari sisi pertama ya, dari sisi ideologi tidak ada garis pemisah yang sangat lebar gitu antara pemerintahan Pak Prabowo, Gerindra gitu ya, Partai Gerindra partai utama di sana dengan PDI Perjuangan. Bahkan ada banyak kemiripan kalau kita lihat gitu ya. Sama-sama partai nasionalis gitu ya. Sama-sama isunya juga populis gitu ya. Memikirkan wong cilik atau rakyat kecil juga di sana. Saya kira ada banyak kesamaan di level ideologi gitu ya. Tetapi kemudian di luar itu bahkan ada kesamaan lagi mungkin sejarah politik ya, kaitannya dengan kerjasama antara Bu Mega dengan Pak Prabowo. Ya, itu juga berkali-kali kan dalam periode sebelumnya gitu, Partai Gerindra sebelumnya 2009 ya, Pilpres itu berkoalisi dengan PDI Perjuangan. 2014-19 saja yang tidak, istilahnya begitu. Tetapi kan kita lihat persahabatan dari elit itu kan juga masih terjalin dengan baik gitu loh. Tidak hanya dengan Bu Mega, dengan Pak Prabowo. Bahkan kemarin kita dengar ya ada ucapan terima kasih ya dari Bu Mega ke Pak Prabowo misalnya begitu. Dan ini kan hal-hal yang menunjukkan kedekatan-kedekatan itu Bung Yudi. Tetapi ya bahwa publik berpikir bahwa ini ada gejala nih seandainya PDI Perjuangan masuk ke kabinet Prabowo. Kalau saya sendiri, saya tidak melihat kecenderungan itu kuat. Artinya itu sangat kecil sekali sampai hari ini. Kenapa? Itu tidak menguntungkan juga bagi PDI Perjuangan. Panggung di sana itu sudah terlalu crowded atau terlalu padat gitu. Sementara kalau dia di luar, dia itu lebih kelihatan dan jelas gitu ya. Dan PDI Perjuangan akan banyak diuntungkan gitu ya. Dengan dia posisinya di luar jajaran kabinet Pak Prabowo ini gitu ya. Karena sekaligus bukan hanya menjalankan posisi atau peran oposisi, tetapi juga menjalankan peran sebagai pihak yang juga secara ideologi itu loyal kepada Prabowo. Kita bisa lihat gitu ya. Banyak kritik-kritik yang disampaikan, tetapi sesungguhnya begitu bicara isu kerakyatan, ya itu luar biasa dukungannya. Kayak di program makan bergizi gratis gitu ya, 3 juta rumah rakyat. Tapi di sisi lain kan kita juga dengar Mas Arya Bima gitu juga kemudian mengkritik misalnya, nah ini program strategis nasional Pak Prabowo kok nggak banyak terdengar, ini sudah sampai mana? Nah ini contoh gitu ya. Suara-suara kritis juga ada di sana, suara-suara yang sifatnya mendukung juga ada gitu loh. Jadi saya kira ruang PDI Perjuangan di Baik. Maaf dipotong Mas Nyarwi. Ini pertanyaan yang sama dengan disampaikan ke Mas Seno tadi. Apakah sikap ini Mas Nyarwi sebagai bergening atas kasus yang tengah membelit yang dialami PDI Perjuangan Mas Nyarwi? Ya, saya kira begini. Kalau misalnya sikap-sikap tersebut itu hanya semata-mata karena bargaining position atau istilahnya transaksi politik, saya itu tidak melihat kecenderungan PDI Perjuangan itu partai yang kayak gitu ya.
Tapi bahwa kemudian orang menafsirkan, ya ada kemungkinan nih, ya ada proses transisi di mana secara pelan-pelan gitu. PDI Perjuangan ini kok makin dekat dengan pemerintahan Pak Prabowo. Nah itu ada mungkin kan kalau itu. Apalagi misalnya beberapa tokoh gitu yang dikenal dekat dengan Bu Mega gitu, walaupun secara formal tidak mereka representasikan PDI Perjuangan seperti Pak Budi Gunawan, itu kan juga lama di sana membantu Pak Prabowo seperti itu. Jadi saya kira gitu ya bahwa dukungan PDI Perjuangan gitu. Itu dukungan yang ideologis. Kalau dia memberikan dukungan ya terhadap program Pak Prabowo, demikian juga seandainya dia melakukan kritik, itu kritiknya ideologis juga, gitu ya. Menurut saya sampai hari ini. Nah, bahwa di sana ada kemungkinan mungkin makin mendekat atau makin menjauh dan lain-lain karena transaksi kepentingan. Saya tidak melihat itu itu terbukti gitu ya. Artinya tidak ada fakta yang kira-kira menjustifikasi bahwa itu benar, itu nggak ada sampai hari ini. Kita sudah lihat itu. Baik Mas Nyarwi dan juga Mas Seno, sebelum kita lanjutkan dialog, kita simak dulu ucapan terima kasih Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kepada masyarakat Indonesia dan Presiden Prabowo Subianto karena telah meluruskan sejarah Bung Karno yang dituduh terlibat dalam pemberontakan G30 SPKI. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya saya sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada atas pelurusan sejarah Bung Karno tersebut. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah merespon surat pimpinan MPR RI terkait tindak lanjut pemulihan nama baik dan hak-hak Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia pertama. Baik, Mas Seno, ada 2 poin yang saya tangkap dari sini. Yang pertama, rasa haru mendalam Ibu Mega. Tadi barusan kita simak terima kasih ke MPR, Presiden atas pelurusan sejarah Bung Karno. Kemudian yang poin kedua, PDIP juga mendukung program pro rakyat pemerintah Presiden. Artinya ini PDIP makin dekat dengan pemerintahan Presiden Pak Prabowo ya, Mas Seno? Kalau secara personal antara Ibu Mega dan Pak Prabowo, itu kedekatan itu sudah lama terjalin. Jadi bukan sejak hari-hari ini saja atau akhir-akhir ini, tetapi sudah sangat lama antar personal beliau berdua sebagai sesama ketua umum partai maupun sebagai pernah bermitra pada saat kontestasi Pilpres. Saya rasa kedekatan pribadi itu sudah terjalin dan terbangun cukup lama. Tetapi dalam konteks momentum sejarah yang begitu penting, atas peristiwa pencabutan TAP MPRS yang terjadi di masa MPR periode yang lalu berkaitan dengan Bung Karno dan tuduhan di masa lalu yang tanpa bukti dari sidang secara resmi atas tuduhan beliau sebagai berkhianat kepada negara dan bangsa dan TAP MPRS itu sudah dicabut oleh pimpinan MPR periode lalu ditindaklanjuti oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Maka permintaan atau ucapan terima kasih yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kemarin di dalam momentum HUT itu menjadi salah satu peristiwa sejarah tentang bagaimana interaksi antara kedua tokoh bangsa ini dibangun atas milestone politik yang tidak singkat. Ini ada perjalanan panjang di situ dan tentunya dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Presiden Prabowo. Maka dalam konteks ini kami tidak berubah sikap dalam posisi politik memandang pemerintahan ini. Dari awal kami menghadapi situasi pasca Pilpres 2024 kemarin, lalu pasca pelantikan Presiden baru, kami berada dalam posisi yang konsisten untuk menyampaikan bahwa kami tidak mungkin menjadi partai politik yang asal saja. Kalau bahasa Jawa Timurannya itu asal carok aja, asal tawur aja. Apa yang baik buruk gak peduli, pokoknya kita berbeda. Saya rasa tidak seperti itu konsep PDI Perjuangan dalam memandang pemerintahan pada saat kami berada di luar kabinet. Kami sadar bahwa di dalam kontestasi politik ada etika politik yang harus dijaga. Dan etika itu dibangun atas fakta-fakta politik, termasuk hasil Pilpres kemarin yang tentu saja menempatkan kami belum berada dalam posisi kemenangan Presiden. Artinya hak prerogatif untuk menyusun kabinet, melibatkan orang atau tidak, itu sepenuhnya berada pada Pak Prabowo. Maka dalam posisi itu kami berada dalam posisi politik yang tidak mengirimkan kader kami ke dalam, tetapi tentu saja menempatkan atau memainkan posisi sebagai partai pemenang pemilu legislatif dengan baik.
Atas yang baik tentu kami dukung, atas yang buruk tentu kami kritik. Dan buat kami keputusan tindak lanjut Presiden Prabowo atas pencabutan TAP MPR atas Bung Karno itu adalah keputusan bersejarah yang penting dan berani dan harus ditindaklanjuti serta diapresiasi oleh kami semua. Itu Mas. Mas Seno, program Pro Rakyat yang digagas Presiden Prabowo ini memang sangat baik oleh masyarakat, tapi ada beberapa hal yang dikritik dan juga masih perlu banyak evaluasi. Sementara PDI Perjuangan, apakah memilih untuk mengevaluasi dan mengkritik yang dilakukan pada saat awal-awal ini, atau justru mengapresiasi terlebih dahulu program pemerintah ini dalam 100 hari kerjanya? Ya, ini kan masih ongoing proses evaluasi dalam 100 hari kabinet ini masih berjalan. Kami tidak bisa memberikan suatu pandangan atau catatan komprehensif sebelum kemudian 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo ini dilaksanakan. Dan dalam proses itu tentu kami juga mencatat ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Mulai dari tantangan ekonomi global yang tidak menunjukkan suasana yang cukup baik, lalu berbagai situasi geopolitik dunia yang juga tidak mudah untuk diarungi Presiden Prabowo, termasuk juga bagaimana pada saat dalam konteks mengefektifkan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo, ada situasi di mana harus ada sinkronisasi ke daerah untuk penyesuaian SOTK, fungsi. Kemudian kalau kementeriannya bertambah, apakah dinas di daerah juga akan bertambah? Hal-hal semacam ini tentu menjadi catatan kami. Tetapi tentu kami memberikan apresiasi sebesar-besarnya atas itikat baik. Dari muara program-program itu kami yakini adalah untuk rakyat. Dan oleh karenanya memang perlu waktu untuk membuktikan bahwa kerja keras atau upaya pemerintah Prabowo untuk bekerja untuk rakyat ini apakah bisa bekerja dengan baik atau tidak, masih perlu waktu untuk membuktikan. Catatan-catatan kami simpan. Itu Mas. Artinya Mas Seno, PDI Perjuangan tidak pernah berubah meskipun di dalam pemerintah, di luar pemerintah dengan pengalaman panjangnya ini. Termasuk juga mungkin pada saat dulu pemerintahan Presiden SBY juga PDI Perjuangan sama seperti sikapnya yang seperti sekarang. Ya, sejauh ini memang kalau berkaca dari pengalaman di masa pemerintahan Pak SBY di mana kami berada di luar pemerintah pada waktu itu, kami juga memberikan suatu refleksi yang objektif atas peristiwa-peristiwa atau keputusan politik di era saat itu. Artinya tidak asal carok, juga tidak asal dukung, manut-manut saja. Kita tentu memberikan suatu evaluasi kritis atas berbagai tahapan itu. Maka sekarang pun juga sama. Tetapi tentu saja Mas, posisi politik kami, sikap politik kami yang definitif baru akan bisa kami sampaikan secara resmi pada saat kongres partai. Hari ini yang bisa kami sampaikan adalah pandangan-pandangan politik. Apa yang kami sampaikan adalah bagaimana positioning politik kami. Tetapi sikap politik resmi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo baru akan kami sampaikan secara formal dan definitif pada saat kongres nantinya. Apakah akan kemudian berada di posisi mana? Itu Mas. Mas Nyarwi, kalau menurut Mas Nyarwi, apakah positioning politik dari PDI Perjuangan ketika masa pemerintahan SBY dan saat ini sikap oposisinya itu sama, Mas Nyarwi? Ya, ada beberapa yang membedakan ya, Bung Yudi. Tidak 100% sama. Kenapa? Karena kita lihat ya, transisi di masa ketika Pak SBY terpilih, ya waktu presiden, itu kan sebelumnya Pak SBY itu menterinya Bu Mega ya, dan di situ ada sejarah yang kurang nyaman ya. Kira-kira sering kita dengar seperti itu, relasi seperti itu. Dan PDI Perjuangan saya lihat pada masa itu mendapatkan momentum emas bahkan untuk kemudian memposisikan secara maksimal ya di dalam blok oposisi. Bahkan pada masa itu saya lihat ekspresi oposisi itu cukup tegas gitu ya. Beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang saya lihat ini berbeda. Belum lagi geopolitik nasional internasional ya. Geopolitik internasional di mana tadi Bung Seno menjelaskan bahwa ada tantangan luar biasa, ada tantangan global, di mana saya kira PDI Perjuangan dalam menjalankan perannya itu mengukur istilahnya hal apa saja yang diperlukan oleh pemerintahan yang saat ini berkuasa. Jadi kritik-kritik yang dimunculkan, saya kira PDI Perjuangan juga tetap selain akan mendukung, dugaan saya akan melakukan kritik. Contohnya tadi Mas Arya Bima misalnya menyampaikan, loh ini program strategis nasional kok kurang kelihatan publikasinya, misalnya contohnya begitu gitu ya. Tetapi sisi lain juga ada dukungan, contoh program 3 juta rumah rakyat, makan bergizi gratis dan lain-lain semuanya didukung. Tetapi kan itu program baru awal, bisa jadi nanti dalam pelaksanaannya kan bisa jadi mungkin tidak ada atau kurang maksimalnya efisiensi, ya kurang tepat sasaran dan seterusnya misalnya begitu.
Ya saya kira itu posisi dan peran PDI Perjuangan tetap diperlukan gitu loh. Sebagai partai yang ada di luar pemerintahan gitu. Jadi saya kira mungkin sekarang ya Bang Yudi, seandainya PDI Perjuangan itu menjalankan, saya bilang menjalankan peran ya, bukan dalam arti sebagai partai oposisi, menjalankan peran di luar pemerintahan atau oposisi, itu sebenarnya menurut saya sangat akan menguntungkan Pak Prabowo. Kenapa? Karena akan memberikan masukan dan kritik yang bisa kemudian menutupi kelemahan-kelemahan yang bisa jadi di para menteri, jajaran atau birokrat atau apapun pelaksana di lapangan ketika menjalankan agenda-agenda Pak Prabowo itu kurang maksimal atau mungkin kurang tepat sasaran atau kurang efisien. Dan saya kira gitu ya, justru ini yang bisa menghidupkan demokrasi kita gitu loh. Sehingga apa yang dijanjikan Pak Prabowo selama kemarin kampanye dalam Pilpres dan juga apa yang menjadi agenda strategis nasional dengan nasta-citanya misalnya begitu. Itu saya kira nantinya orientasinya lebih terkelola dengan baik sehingga evaluasi yang sifatnya periodik, misalnya 100 hari kerja misalnya dalam masa kepresidenannya, itu saya kira PDI Perjuangan bisa merepresentasikan juga suara-suara masyarakat yang juga pengen tahu nih progres perkembangan dari capaian kabinet Pak Prabowo ini sejauh mana nih dalam 100 hari gitu ya masa kerjanya. Saya kira peran-peran itu bisa dilakukan dengan lebih lebar ya panggungnya oleh PDI Perjuangan. Itu Bung Yudi. Baik, terima kasih Mas Seno dan juga Mas Nyarwi sudah berdialog di Sindo Prime. Semoga saja program Pro Rakyat bisa tepat sasaran dan PDIP juga bisa membawa ini benar-benar dirasakan merata di masyarakat. Terima kasih semuanya, selamat malam. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mas Seno. Oke, sama-sama. Warga di berbagai wilayah ramai-ramai berburu koin digital dari lokasi ke lokasi melalui sebuah aplikasi di ponsel pemirsa. Kelihatan seru ya, tapi sayang pemburuan koin menyebabkan sejumlah fasilitas umum jadi rusak. Sejumlah warga didominasi remaja memutari taman-taman di kota Bandung, diantaranya Balai Kota, Sukajadi, serta Tegalega. Mereka berburu koin dari aplikasi Jagat yang bisa ditukar dengan uang melalui kode yang tertera dengan nominal bervariasi mulai dari 300.000 hingga 1 juta rupiah. Melalui peta yang tertera dalam aplikasi, koin tersebar di sejumlah lokasi. Tak hanya di taman, warga juga mencari koin hingga ke jalan raya, saluran air, bahkan memanjat pohon. Akibatnya banyak tanaman rusak terinjak dan sengaja dicongkel pemburu koin. Terbukti pernah dapat koinnya? Ada teman pernah dapat. Nah. Ya, itu dalam bentuk apa berarti? Koinnya itu ada kodenya. Pemkot Bandung sudah menghubungi aplikator untuk menghentikan permainan atau mengubah regulasi permainan, namun belum ada tanggapan. Tak hanya di Bandung, fenomena serupa juga terlihat di area Tugu Pahlawan, Surabaya. Fenomena ini dinilai membahayakan warga, terutama anak-anak. Dan kalau pemblokan, blokir dan segala macam kan Kementerian Digital ya. Kita hanya di sini hanya minta operator untuk supaya coba memperhatikan fasilitas umum. Aplikasi ini dinilai Pemkot sangat merugikan. Pemkot berkoordinasi dengan Satpol PP untuk membubarkan aktivitas pencari koin. Tim kontributor iNews melaporkan. Dan Kementerian Komunikasi Digital akan menindaklanjuti aplikasi koin Jagat yang kini ramai di media sosial. Saat ini Kemenkomdigi tengah mempelajari apakah aplikasi ini menimbulkan dampak kerugian ataupun menabrak aturan yang ada. Jika nantinya ditemukan bertentangan dengan undang-undang, Kemenkomdigi akan mengambil langkah tegas, pemirsa. Untuk aplikasi yang saya juga banyak di DM oleh teman-teman dan juga masukan banyak pihak, serta pagi ini kami sudah berkoordinasi dengan Wakil Menteri Pak Anggaraka untuk menindaklanjuti mengenai aplikasi ini. Saya sendiri baru mendapat masukan sehingga kita akan pelajari dulu, nanti tentu juga ini di bawah Pak Alex di Dirjen Pengawasan Ruang Digital untuk dipelajari apa sebetulnya aplikasi ini, kerugian seperti apa dampaknya, kemudian juga aturan-aturan mana yang bertentangan dengan undang-undang ataupun aturan yang ada untuk kemudian kita ambil langkah tegas jika ada pelanggaran terhadap peraturan dan juga perundang-undangan yang berlaku. Kita bahas pemirsa lebih dalam terkait fenomena apa ini? Fenomena berburu koin Jagat yang sedang digandrungi
Kita terhubung dengan sosiolog Universitas Gadjah Mada, AB Widianto, dan kami juga masih menanti terhubung dengan Kasatpol PP DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Saya sapa dulu narasumber saya, ada Mas AB. Assalamualaikum, selamat malam Mas AB. Selamat malam Bung Yudi. Baik, Mas AB, entah saya juga beberapa hari ini mempelajari apa itu sebenarnya koin jagat. Dan kita lihat ternyata fenomenanya sampai mencari, sampai menginjak taman kota, merusak fasilitas umum. Ini fenomena sosial apa ini, Mas AB? Ini problem sosial yang difasilitasi oleh platform digital. Dan ini saya kira menimbulkan persoalan kekisruhan sosial maupun juga kekacauan publik ya. Dalam pengertian itu bahwa aplikasi bisa menstimulasi perilaku-perilaku yang justru bertolak belakang dengan ketertiban umum. Dalam konteks ini adalah tatanan sosial yang offline itu menjadi terusak oleh karena praktik-praktik dari stimulasi platform digital yang itu menggerakkan berbagai generasi muda untuk melakukan hal-hal berkompetisi, mencari apa yang di sana dicari, yaitu adalah treasure hunt, semacam koin-koin yang punya nilai tertentu, dan ini tentu saja sangat membahayakan keselamatan bagi banyak orang ya. Mas Abe, ini tuh sekedar ikut-ikutan viral-viral saja masyarakat itu, remaja-remaja kita ini, atau justru sebenarnya ini ada unsur keinginan mendapat uang atau keuntungan yang instan? Iya, saya kira persis di dalam konteks itulah perilaku-perilaku yang distimulasi oleh beberapa stimulus yang berbasis kepada nilai-nilai tertentu dalam kaitannya dengan uang. Tentu saja ini seringkali meresahkan dan menimbulkan persoalan sangat serius ya. Yang barangkali itu oleh kreator aplikasinya nggak pernah diperhitungkan. Bahkan tindakan mereka akan seperti sekarang ini sama sekali mungkin tidak diperhitungkan oleh pencipta atau kreator dari platform ini. Nah, ini perilaku yang saya kira memang ada komodifikasi dalam konteks itu, di mana mereka tentu saja dengan aplikasi ini, platform digital ini ada semacam reward tertentu yang orang akhirnya mengejar ke sana dan berkompetisi untuk itu. Nah, artinya di sana ada semacam praktik dari uang ataupun juga nilai tukar yang dijanjikan di dalam aplikasi itu sendiri menstimulasi orang untuk brutal melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka janjikan di dalam aplikasi itu. Tentu saja ini ada komodifikasi dalam konteks itu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kalau boleh disebut game mungkin ya. Ini kan tawarannya adalah achievement point ataupun mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan ya hanya permainan. Tapi sekarang ini yang tadi Anda bilang rewardnya adalah uang, kemudian keuntungan lebih berkali-kali lipat. Ini sepertinya ada transisi perubahan juga di aplikasi yang melihat trennya justru berpengaruh terhadap benar-benar physically uang. Betul, saya kira ini juga perlu diperhatikan ya, bahwa kreator-kreator dari teknologi digital platform ini perlu menakar betul bagaimana implikasi etis dalam kehidupan kita bersama agar tatanan sosial tidak terhancurkan seperti ini. Kehidupan publik juga tidak terporak-porandakan oleh perilaku-perilaku yang sangat individualistis, yang itu memicu kerakusan-kerakusan individual untuk mengejar kepentingannya sendiri. Dan itu justru bukan janji dari platform itu sendiri kan mempertemukan orang-orang terdekatnya gitu ya. Kira-kira platform jagat itu kan begitu. Tetapi faktanya apa yang kemudian disajikan justru sama sekali bertolak belakang. Ini justru menimbulkan kegaduhan, kekisruhan, kekacauan sosial maupun juga publik. Maka saya kira teguran keras perlu dilakukan untuk platform ini dan saya kira perlu di stop agar ini tidak menjalar kemana-mana karena masih di 4 kota besar di Indonesia ya. Jadi ada Bandung, ada Jakarta, Surabaya, dan Bali. Mas Abe, ini kita juga sudah terhubung dengan Kasatpol PP DKI Jakarta. Ada Pak Satriadi Gunawan. Assalamualaikum Pak Satriadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nih Pak Satriadi, kita dengan Mas Abe ini ngebahas tentang koin jagat ya. Koin jagat yang ternyata beberapa video kami terima itu sampai menginjak-injak taman kota, ada yang merusak fasilitas bahkan. Kalau yang dipantau anggota Pak Satriadi di lapangan, apakah emang sudah separah itu Pak Satriadi? Ya, kalau di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan viralnya fenomena
koin jagat ya di masyarakat. Memang sampai saat ini belum ada laporan secara resmi dari Dinas Pertamanan atau Bina Marga terkait sarana prasarana fasilitas umum yang terdampak dari pencarian koin jagat ini. Tapi saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat terkait dengan fenomena yang terjadi. Kami berharap masyarakat bisa betul-betul memahami terkait dengan peraturan daerah yang menyangkut terkait fasilitas umum, sarana prasarana fasilitas umum. Jadi jangan sampai masyarakat dengan adanya fenomena ini bisa mendapatkan sanksi atas terkait dengan perusakan atau perusakan dari sarana prasarana umum. Karena di dalam Perda 8 nomor tahun 2007 itu dalam pasal 12 huruf B tercantum ketentuan setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya. Nah, di pasal 61 ayat 3, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 12 huruf B dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 hari dan paling lama 180 hari atau denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Jadi sanksi administrasi dan ada sanksi pidana dan sanksi administrasi yang akan dikenakan pada siapapun yang merusak sarana dan sarana prasarana fasilitas umum yang ada khususnya di DKI Jakarta. Gitu, Mas. Koin jagat ini jadi isu khusus nggak Pak Satriadi di Kasatpol PP DKI? Misalkan melihat ada perkumpulan orang yang sedang bermain di situ, di satu titik tersebut dan langsung dikawal dari Kasatpol PP, jadi isu khusus nggak? Ya, kalau rutinitas kami memang melakukan pengawasan dan monitoring di sarana prasarana umum terkait di jalan-jalan atau di sarana prasarana pertamanan. Tapi pada saat biasanya memang kami lakukan pengawasan dan karena fenomena sekarang sedang terjadi terkait pencarian koin jagat, maka kami tambahkan lagi kepada seluruh jajaran untuk terus mengawasi kegiatan tersebut. Dan memang kita harus lakukan secara humanis, menegur yang bersangkutan dulu sebelum mereka melakukan kerusakan. Tapi kalau sudah terjadi kerusakan, maka kami akan lakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah tidak ada himbauan misalkan sudah tidak usah mencari koin jagat ini, tidak ada begitu, daripada misalnya membiarkan mereka mencarinya begitu Pak Satriadi? Karena kan jadinya malah ada potensi merusaknya bisa tuh. Ya, tadi disampaikan kaitannya dengan Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri ya tanpa sinergi dari berbagai macam pihak terkait dengan aplikasi. Kan memang ada kewenangannya mungkin yang terkait larangan aturannya dan sebagainya, karena memang kan diawali dari adanya aplikasi yang kita juga belum tahu kebenarannya, apakah itu janji atau harapan yang yang dapat dirasakan masyarakat, tapi kan belum tahu juga. Hanya fenomena ini ya jangan sampai terjadi di DKI Jakarta, maka kita antisipasi dengan selalu mengingatkan kepada masyarakat, memberikan himbauan agar tidak merusak fasilitas sarana prasarana umum yang justru mengakibatkan korban bagi masyarakat yang perlu sarana prasarana umum, dan sanksi bagi pelakunya yang paling penting yang harus kita hindari gitu. Baik, ini Mas Abi, saya sampai nyari ini koin jagat apa sih sebenarnya fasilitas aplikasinya begitu. Nah, ini sebenarnya kalau melihat trennya ini Mas Abi berburu koin. Wah, ini sama seperti judi online nggak sih arah-arahnya? Iya, saya kira ini agak beda ya. Ini adalah bagian dari kompetisi yang diciptakan oleh platform digital tadi. Kalau kita masih ingat, Bung Judi, itu ada kurang lebih 9 tahun lalu, ada Pokemon Go. Itu juga menimbulkan keresahan yang sama, dan ini berulang lagi. Artinya, sejauh yang saya tahu, sepertinya aplikasi ini dari korporasi Indonesia. Nanti tentu saja mohon koreksi kalau saya salah, tetapi andai pun itu betul, maka sesungguhnya mesti belajar dari Pokemon Go waktu 9 tahun lalu, tahun 2016 diluncurkan itu dan menimbulkan dampak di tahun-tahun berikutnya.
itu mestinya aplikasi-aplikasi hari ini, platform digital itu mesti memperhatikan code of conduct, kode etik tepatnya ya, kode etika publik, sehingga tatanan kita bernegara, berbangsa ini tidak terusak oleh sebuah platform teknologi digital yang kemudian menstimulasi di arena offline-nya. Kan aturannya sebetulnya ada di dalam lini online ya, arena online. Tetapi karena itu ranahnya sangat pribadi dan masuk di gadget-gadget individu, maka generasi-generasi muda zilenial ini juga kemudian terstimulasi dengan ekstrim untuk kemudian berkompetisi mengejar semacam achievement ataupun capaian yang mereka janjikan di dalam aplikasi itu. Maka tentu saja mereka berlomba-lomba, dan perlombaan itu menimbulkan kegaduhan yang kita sudah bisa saksikan, menimbulkan berbagai kerusakan ruang publik, taman-taman di kota-kota besar di Indonesia begitu ya. Dan tentu saja ini harus terutama aparat pemerintah daerah setempat, tentu saja provinsi, itu perlu lebih antisipatif ya. Saya kira pengawasan di level online maupun juga offline itu mesti beriringan, bersamaan. Sehingga saya kira bahwa ketika pemerintah provinsi itu menghadapi persoalan ini, mesti juga berkoordinasi dan bahkan mungkin menyuarakan untuk kepada misalnya Komdiki untuk melakukan pencegahan agar aplikasi ini diperingatkan dan mendapatkan sanksi, saya kira. Kalau tidak, ini peristiwa-peristiwa banal seperti ini, saya menyebutnya banal, Bung Yudi, karena ini betul-betul tidak mendidik ya. Hanya sekedar apa yang dijanjikan untuk mempertemukan orang-orang terdekatnya justru tidak dipenuhi, tetapi kemudian justru melahirkan sebuah sensasi saja, sehingga ini justru sensasi itulah yang kemudian menimbulkan kegaduhan publik, menimbulkan kekacauan sosial, dan bahkan merusak berbagai infrastruktur publik yang ada di berbagai provinsi tadi. Berarti di 4 kota tadi. Kerugiannya atau potensi yang merugikannya ini seperti aplikasi Pokemon Go 2016 lalu ya, Mas Abe? Iya, betul. Jadi ini kurang lebih sama, dan ini perlu dilihat kembali bahwa platform teknologi semacam ini seringkali juga ada semacam surveillance capitalism. Ada semacam kapitalisme pengawasan di mana data-data itu nanti dari si pengguna itu digunakan untuk kepentingan korporasinya. Maka perlu berhati-hati di dalam platform teknologi digital seperti ini, itu digerakkan oleh algoritma, di mana kalau dia menggunakan map dan itu real time, dan berada pada posisi yang bahkan real time itu posisi satu dengan yang lainnya juga bisa diketahui dengan secara real time, secara waktu sesaat itu. Dan ini kan tentu saja dalam praktik surveillance kapitalisme maupun juga bagian dari praktik komodifikasi melalui teknologi digital seperti ini betul-betul menimbulkan hal yang sesungguhnya praktik-praktik irasional seperti ini mestinya harus dihentikan. Dan pendidikan publik melalui platform-platform, apalagi ini platform dalam negeri, kalau itu betul bahwa itu tadi korporasi dari Indonesia misalnya, itu tentu perlu belajar lebih jauh bahwa ada literasi digital, ada ethical, ada hal-hal etis di dalam ruang publik online maupun juga offline. Bahwa etika publik mesti ditegakkan. Praktik-praktik sosial yang itu bisa menimbulkan kegaduhan semacam ini mesti diantisipasi, dan saya kira Komdiki harus bergerak lebih cepat dalam hal ini. Baik. Pak Satriadi, ini mengenai koin jagat, ini kan berarti kan masyarakat mencari koinnya ya, yang disebarkan begitu ya. Ini mungkin entah pertanyaan saya tepat atau tidak nih ke Pak Satriadi nih. Artinya apakah dari Kasatpol PP, kalau misalnya ada yang menyebarkan koin-koin seperti itu, bisa ditangkap nih Pak? Ya, jadi kalau tadi sampaikan supaya sepakat Pak, ada memang permasalahan ini harus diselesaikan secara offline dan online. Jadi memang kalau secara online kami punya CCTV Pak, CCTV yang memang terhubung di daerah-daerah yang bisa menjangkau sarana prasarana umum. Jadi nanti akan bisa kita pantau secara pengawasan, dan secara offline juga anggota kami juga terus aktif melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian dengan dinas-dinas terkait, dinas pertamanan, dinas bina marga, dan dinas-dinas perhubungan. Nah, ini juga kita koordinasikan agar mereka segera melaporkan, karena berdasarkan hasil laporan apabila ada
sarana prasarana umum yang yang dirusak, nah itu akan kami lakukan penindakan bisa melalui CCTV atau bisa juga tertangkap tangan oleh kami gitu. Baik, Mas Abe terakhir Mas, dengan ini kalau tidak ada pengawalan, tidak ada pengawasan, kalau dibiarkan terus-menerus, apa dampak dari tren ini untuk masyarakat Mas ke depan? Kerusakan mental adalah yang paling basic. Kerusakan Jadi generasi mental. muda, ya kerusakan mental dalam pengertian pola pikir bagaimana untuk mencari sesuatu dengan instan, dengan kompetisi individual yang kemudian berkompetisi secara brutal seperti itu, mendidik kaum zilenial, kaum muda yang semestinya dididik dengan benar tentang etika publik, tentang tatanan sosial, ada etika sosial juga di sana, itu menjadi terabaikan. Kemudian yang kedua tentu saja praktik dari bagaimana platform digital ini mesti diperiksa, algoritmanya seperti apa, sekaligus juga bagaimana penggunaan data-data dari pengguna jagat ini juga jangan sampai bahwa ini kemudian juga data-data itu dikomodifikasi lebih lanjut. Tentu perlu pengawasan yang sangat serius atas aplikasi-aplikasi yang merusak mental seperti ini, dan juga praktik-praktik sosial yang justru bertentangan dengan etika publik, etika sosial di masyarakat kita, sehingga memang di ranah online maupun offline tentu saja pendidikan literasi digital agar kaum muda lebih rasional di dalam menggunakan teknologi platform digital ini, karena mereka ini digerakkan secara tersentral, Bung Judi, sehingga memang sentralisasi melalui platform itu seringkali efektivitasnya dengan ledakan yang tindakan-tindakan perilaku yang akhirnya menimbulkan persoalan sosial seperti ini menjadi persoalan serius. Dan itu barangkali yang tidak pernah ditakar oleh pencipta atau kreator dari startup platform digital ini. Baik, kita nantikan Mas Abe dan juga Pak Satriadi segera dari pemerintah untuk bertindak terhadap fenomena koin jagat ini ya, supaya ya tidak merugikan semua pihak. Mas Abe dan Pak Satriadi, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak, sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid resmi melantik Direktur Jenderal dan Staf Ahli Khusus Menkomdigi. Dalam hal ini, Menkomdigi menekankan pentingnya kolaborasi dan integritas mendorong transformasi digital di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik sejumlah pejabat baru termasuk Direktur Jenderal dan Staf Ahli Khusus yang akan menjalankan peran strategis dalam upaya transformasi digital di Indonesia. Mutia mengatakan bahwa kerjasama antara berbagai pihak seperti ASN, swasta, hingga media massa sangat berperan untuk mewujudkan digitalisasi yang berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana saya sampaikan tadi, menjalankan tugas dengan penuh integritas, efisien, hindari kebocoran, dan tentu agar semua target-target yang sudah saya sampaikan sebelumnya dalam pidato kami bisa dicapai. Mutia mengingatkan pentingnya menjalankan tugas dengan integritas tinggi dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Salah satunya ditunjuk dan resmi dilantik adalah aktris cantik Ralinsyah. Aktris berparas cantik ini mengemban tugas sebagai staf sus bidang kemitraan global dan edukasi digital Komdigi. Tapi yang pasti sudah ada beberapa program ke luar negeri untuk membicarakan kemitraan dengan perusahaan swasta di luar negeri dan juga beberapa pemerintahan seperti Singapura dan India. Itu dalam rangka apa Kak? Maksudnya dalam hal apa kerjasamanya? Kerjasamanya dalam bidang telekomunikasi dan digital. Di sisi lain, diharapkan dengan adanya jajaran dirjen dan staf sus yang baru, percepatan dan pengembangan transformasi digital secara nasional bisa cepat terwujud secara merata. Patrick Kluivert pemirsa mendatangi Stadion Utama Gelora Senayan, Jakarta di hari ketiga dirinya di Indonesia. Kunjungan bertujuan untuk peninjauan Stadion Utama Gelora Bung Karno yang masih dalam tahap perawatan sebagai markas timnas. Ya, ini dia pemirsa, Patrick Kluivert bersama rombongan tiba di GBK pukul 10.45 waktu Indonesia Barat melalui pintu merah. Kunjungan ini pemirsa, ini agenda ketiga Patrick Kluivert sejak ada di Indonesia. Sebelumnya Patrick Kluivert telah menggelar jumpa pers bertemu dengan pemain-pemain tim nasional
Dan saat ini, seperti yang kita saksikan ini pemirsa, tadi siang Patrick Kluivert meninjau secara langsung Stadion Utama GBK yang sedang dalam tahap perawatan karena GBK ini yang akan menjadi markas bagi Timnas Indonesia. Nah, setelah menyambangi Stadion Madia, Stadion GBK, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga mengunjungi Menpora Dito Aryo Tejo di kantor Kemenpora RI. Seperti yang kita saksikan pemirsa, Patrick Kluivert tiba di Kemenpora pukul 14.00 waktu Indonesia Barat bersama dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pelatih 48 tahun ini menemui Menpora Dito Aryo Tejo. Setelah menemui Menpora, Patrick Kluivert juga akan memantau langsung para pemain Timnas Indonesia Under 20 U20 ya yang sedang berlatih di Stadion Madia pemirsa. Ya, usai menemui Menpora, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya Dani Lanzat meninjau secara langsung latihan Timnas U20 di Stadion Madia Senayan. Ini adalah aktivitas Kluivert sebelum kembali ke Belanda lagi. Kita lihat Kluivert menyaksikan persiapan Timnas U20 Indonesia yang berjuang menuju Piala Asia U20. Kluivert masih lengkap menggunakan setelan jas hitam, berbincang dengan sejumlah pemain-pemain Timnas muda. Patrick Kluivert juga menyampaikan beberapa hal positif terkait rencananya membangun skuad yang lebih solid di tim nasional. Dan setelah berbincang 10 menit bersama para pemain Timnas U20, Kluivert dan rombongan keluar dari Stadion Madia ini. Ya, trio Belanda akan bekerja keras membawa Timnas Indonesia meraih hasil maksimal di sisa laga putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih kepala Patrick Kluivert akan dibantu 2 asistennya yang memiliki karir kepelatihan panjang, yakni Alex Pastoor dan Dani Lanzat. Memiliki karir panjang sebagai pemain hebat, Patrick Kluivert memulai kepelatihannya bersama FC Twente U21 pada 2011 hingga 2013. Asisten pelatih Louis van Gaal di Timnas Belanda tahun 2012. Kemudian menjadi pelatih kepala Curaçao 2015 hingga 2016 dan asisten pelatih Kamerun 2018 serta pelatih kepala Curaçao 2021. Ia juga pernah menjadi pelatih tim Turki Adana Demirspor. Sementara itu, Alex Pastoor memiliki karir kepelatihan yang lebih panjang. Memulai kepelatihannya dari 2002, ia melatih klub amatir AFC 34, kemudian 2009-2011 Excelsior. Kemudian tahun 2011 hingga 2013 ia menjadi pelatih NEC Nijmegen. Kemudian tahun 2014 menjadi pelatih Slavia Praha. Kemudian 2 kali menjadi asisten pelatih di AZ. Tahun 2015 hingga 2017 di Sparta Rotterdam. Melatih SCR Altach di 2019 dan berhasil membawa Almere City promosi untuk pertama kalinya ke kasta teratas Liga Belanda Eredivisie pada 2022 hingga 2023. Alex Pastoor juga kerap diminta menjadi komentator serta pengamat sepak bola di stasiun TV di Belanda, membahas pertandingan-pertandingan besar sepak bola Eropa. Kemudian Dani Lanzat mengawali karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih di Jong AZ di tahun 2015-2016. Ia juga melatih tim junior AZ di 2016 hingga 2017. Lanzat banyak menjadi asisten pelatih, seperti tahun 2018 hingga 2019 ia menjadi asisten pelatih di Feyenoord, kemudian 2019 hingga 2020 di Al Ittihad, 2021 hingga 2022 menjadi asisten pelatih di klub Willem II, dan juga kembali menjadi asisten pelatih di Al Tawon dan Lech Poznan. Mampukah trio Belanda membawa Garuda Indonesia terbang tinggi? Dan sementara itu usai diberhentikan, Shin Tae-yong masih asik menjalani berbagai aktivitas di Indonesia. Akhir pekan lalu, STY kedapatan bermain golf di kawasan Pantai Indah Kapuk diserbu para caddy golf. Ya, kedapatan akan bermain golf di kawasan Peak. Shin Tae-yong disambut histeris para caddy yang tengah bertugas. Dengan ramah, STY menyapa para warga, bahkan sampai menerima video call dari salah seorang penggemarnya.
Kemudian di lokasi lain pemirsa, pasangan selebritis Andrea Bimo bertemu STY di salah satu restoran dan langsung meminta tanda tangan di jersey yang digunakan dan juga tidak lupa untuk diajak berfoto bersama.